Nggak apa-apa, memang kita pencitraan kok. Iya kan, iya kan yang bersedekah itu boleh terang-terangan dan boleh bersembunyi, tergantung niatnya kan. Woi, jangan berisik Pak Mustafa. Kemudian untuk fakultasnya Bapak tunggu. Tahan. Belum mandi ulang lagi. Tadi iklan lewat. Tadi iklan lewat tau. Ini dong. Tiara. Sebelumnya saya izin dulu sama beliau-beliaunya ini, sama Bapak Dada, karena kan nggak mungkin kita melakukan kegiatan tanpa izin ya Mas ya, apalagi kan lagi kondisi COVID sekarang kan, PPKM pula, jadi saya menyerahkan kepercayaan kepada Bapak Dada untuk dibagikan kepada yang kami butuhkan sasarannya, yaitu adalah teman-teman sekarang. Mami tadi Bapak cerita teman Bapak Tergerak hati aku. Iya. Jadi gini, kemarin saya ke tempat-tempat seniman, terus kemudian alhamdulillah teman-teman dari Baik Hati itu masih tahu ke kita, ini banyak sekali orang-orang yang minta dari supir angkot. Banyak sekali, terus akhirnya kami mencoba menghubungi beliaunya, terus mendapatkan tanggapan yang baik. Nggak apa-apa, memang kita pencitraan kok. Iya kan yang bersedekah itu boleh terang-terangan dan boleh bersembunyi, tergantung niatnya kan. Kalau misalkan kita disuzonin, yang disuzonin ya nggak masalah gitu. Justru malah yang nyinyir itu udah ngasih apa. Karena masyarakat kita saat ini tidak butuh sodako mulut, tapi sodako beras, gula, minyak, dan yang lain-lain untuk kebutuhan mereka gitu. artis juga Mi. Ya biasalah, semakin tinggi pohon pasti banyak liku-liku ya Mas. Kan udah biasa Mbak kayak gitu. Ya intinya sambung doa buat saya itu orangnya gampang cepet emosian Pak. Ya jadi saya tuh pingin bisa mengontrol diri saya dengan baik, karena sedikit saja udah dicolek mengenai orang tua atau yang tidak saya lakukan, terkadang saya tersulut, emosinya gampang. Ini ya, mudah-mudahan saya jadi orang yang sabar. Susah ya Pak. Ya, itu aja sih. Kami ke depannya akan mengadakan acara seperti ini nggak sih? Berdekatan dengan 17. Ya, kedepannya kami sudah mempunyai kegiatan Mas. Yang paling utama adalah setiap 1 minggu kami selalu door to door ke tempat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya kalau misalkan ada teman-teman yang baik hati, Mi, aku wartawan Mi, aku mau ngasih 1.000 rupiah, nggak apa-apa sebenarnya, ibaratnya seperti itu. Jadi kami siapapun itu berhak untuk memberi, walaupun nanti pada akhirnya kembali lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Jadi dalam 1 minggu kegiatan kami adalah, kan aku tiap 2 minggu kan gajian dari TV. Gitu. Jadi makanya aku pakai kegiatan seminggu sekali, aku door to door gitu Mas. Karena kalau langsung aku setiap hari bobrok juga, karena tim Baik Hati itu anak-anak muda Mas, yang belum berpengalaman Bapak, yang masih kuliah, tapi mereka sangat positif sekali dan mendukung kegiatan ini gitu. Survei dulu gitu yang membuat Oh survei. Ya itu tadi aku nyuruh anak-anak. Jadi ada macam-macam, ada alam. Ini anak-anak muda ini semua dari Baik Hati. Ayo Mas ikut gini-gini, dari mahasiswa macam-macam, ada Trisakti, ada ini. Saya kumpulin memang, mahasiswa mana KTP-nya mana, saya mau lihat gitu. Jadi daripada mereka nongkrong ngopi nggak jelas, mendingan ikut kita. Kadang mereka bawa sendiri berasnya, bilang teh mau bawa beras ya, iya bawa gitu. Jadi memang rumah saya yang lama memang saya khususkan buat teman-teman yang memang ya untuk tim Baik Hati. Oke, ya terima kasih. Terima kasih. Gosip. yang soal 17-an. Oh ya. Mungkin ini kan bentar lagi
Bentar di lagi setengah 17 Agustusan. Ya, ya. Mungkin ada memori-memori waktu kecil gimana? Ya biasanya saya balap karung sama makan kerupuk mas. Nah tapi dengan kondisi kayak gini emang bisa. Ya mungkin kegiatan-kegiatannya ya ngasih sembako aja kali mas. Mungkin aku secara online, ayo kayak kemarin. Fix saya kasih namanya ada berapa orang, baru saya kasih uang 150 mungkin hanya semacam seperti itu. Misalkan nih memberikan pertanyaan, siapa yang lebih cepat dia akan mendapatkan hadiah. Misalkan dapat 300, dapat 500. Ya intinya seperti itu mungkin kuisnya gitu. Aduh, jangan pernah memberikan panggung sama orang-orang yang tidak mempunyai skill. Negara Indonesia lagi sakit, waktunya kita harus bisa membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Nih, memaknai Agustusan kemerdekaan kali ini seperti apa dari? Memaknai. Kalau banyak orang yang bilang hari gini masih percaya senioritas. Sebenarnya senioritas itu adalah orang yang lebih tua kan? Sebenarnya kan, ya kan kalau kita cari kesimpulannya kan mas. Begitupun kita juga harus ingat leluhur kita. Begitupun juga kita harus pejuang pahlawan kita. Negara Indonesia ini bisa merdeka karena siapa? Karena pahlawan kita. Dan mereka adalah senior-senior kita yang wajib kita hormati. Jadi ketika ada orang yang lebih tua, ada orang yang lebih berpengalaman, tidak menjadi kita turun derajat kok apabila kita bisa punya rasa hormat sama orang yang lebih tua, sama hormat yang lebih berpengalaman. Jadi intinya jangan pernah lupa lah sama etika kita itu ada di mana. Kalau mau misalkan nih ada di bar, ya udah kita jadi penyanyi bar, weh gitu. Misalkan kita ada di masjid, ya udah kita jadi orang baik, jadi orang alim yang ngaji, ikutan ngaji. Tapi tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tidak sampai keluar dari batas. Mami, ada sebagai keluarga Mami tadi dituduh ngambil uang. veteran ya, sebagai keluarga veteran mungkin seperti apa sih memaknai pejuang-pejuang Indonesia, para pejuang? Memaknai para pejuang, ya kita bisa mencontoh mereka bagaimana mereka berjuang untuk Indonesia. Kita nggak usah muluk-muluk untuk negara Indonesia lah, setidaknya kita berjuang untuk keluarga kita. Di saat saya ada di Jakarta, berarti tadinya saya jauh dari orang tua. Saya mencari nafkah untuk keluarga saya. Dari situ itu sudah contoh, dari contoh para pejuang kita di mana mereka membela keluarga, membela tanah air Indonesia. Itu yang kita contoh. Nah perempuan saya tetap bekerja untuk siapa? Untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi banyak makna yang harus kita petik dari perjalanan atau cerita tentang perjuangan itu. Doa terakhir nih, terakhir yang dituduh terakhir. ngambil uang Mami. Doa Ini yang dituduh. Ada yang bilang saya bangkrut. Kan ceritanya kan baju-baju atau tas-tas saya banyak jualin mas. Karena saya tuh kalau beli tas tuh saya taruh di lemari, nggak pernah dipakai sampai jamur putih-putih. Daripada ditaruh di lemari, mendingan saya jual, uangnya saya kasih ke baik hati. Iya kan, bener nggak mas? Kita nggak tahu kenapa saya begini, kenapa saya bisa berubah begini. Saya sudah kehilangan sahabat saya, lawyer saya yang dulu, yang namanya Pak Maha meninggal. Padahal semalam habis ngobrol sama saya. Tetangga saya, teman saya sekolah, berat tetanggaan di Jember meninggal. Dua-duanya meninggal. Jadi saya kayak kehantam gitu loh, perasaan saya tuh ya Allah, saya harus bisa berbuat apa gitu. Berarti kan umur kita kapanpun bisa diambil oleh Tuhan, setidaknya amal itu bisa nutupi kesalahan aku, dosa aku yang banyak gitu loh mas. Kan aku nggak sempurna sebagai manusia. Jadi ya udahlah, tas-tas ini untuk apa sih maknanya, emang mau kemana juga, lagi PPKM juga nggak bisa keluar negeri, nggak bisa kemana-mana. Kalau saya foto-fotoan gini, saya kasihan orang-orang itu, Dewi Persik enak ya gini. Mereka kan juga kepengen kayak gitu. Jadi aku serba menahan gitu loh. Jadi ketika tas-tas saya terjual, bayangin Mbak, baju aku beli nih kayak jaket nih. Misalkan saya beli 1,5 juta, saya jual cuman 200.000, 50.000, 20.000. Uangnya masuknya ke admin baikhati.id gitu. Jadi buat aku baju sebanyak-banyak itu untuk apa ya, saya iniin lagi aja gitu. Itu aja sih. Terus saya dibilang bangkrut sampai untuk menyambung hidup. Saya ada tas LV sama Gucci. Itu harganya 45 juta, dan ada yang sampai saya punya jam tangan harga 800 juta. Saya mau sumbangin ke Baik Hati. Ada yang mau beli nggak, harga 350. Paling nggak itu program ini tetap jalan gitu loh.
saya udah dibilang bangkrut untuk menyambung hidup. Saya bilang iya, menyambung hidup saudara-saudara saya membutuhkan, saya bilang. Jadi aksesoris saya itu udah banyak dan itu nggak penting untuk saya. Yang penting adalah gimana sekarang saya bisa aksesoris yang banyak jamurnya itu saya bisa jual, bisa gantiin duitnya itu bisa kasih orang gitu. Mi tadi sempat kesel kan katanya sempat dikira beli tas mewah pakai hasil uang donasi. Seperti apa? Ya ada aja ya Mas, orang-orang yang nyinyir dengan akun-akun bodongnya itu dan saya nggak tahu itu siapa. Tapi bagi aku adalah ya sudahlah. Menurut saya sih kalau dibilang pencitraan, iya saya memang pencitraan. Jadi buat tenang aja lah, karena memang yang bisa membaca hati saya kan bukan siapa-siapa Mas. Orang saya nggak percaya dukun Mas. Saya cuma percaya sama Allah aja lah. Mau orang mau ngomong apa di sini, percaya Allah aja. Saya aja kadang masih jeliwetan, masih seksi, gimana gitu. Jadi buat saya ya udahlah. Mudah-mudahan kebaikan saya ini yang katanya pencitraan, mudah-mudahan bisa menutupi dosa-dosa saya yang lalu. Gitu. Amin. Ya wis ya. Makasih ya Mas. Ucapan Dirgahayu Republik Indonesia belum? Dirgahayu Republik Indonesia keberapa ya? 76. Ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Semangat, Indonesia tangguh dan pasti pandemi ini segera berakhir. Salam sehat dari Dewi Persik.